Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dibuka kamera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tolong dibuka kameranya karena pembelajaran dimulai. Nah, kemarin kan kita telah belajar mengenai gerak pada tumbuhan dan makhluk hidup ya, pada manusia dan hewan. Nah, untuk pada gerak tumbuhan dan hewan, kita lanjut kepada gerak dan gaya. Ya, gerak dan gaya pada benda. Di mana pengertian gerak pada benda tersebut yaitu suatu benda bergerak terhadap suatu titik acuan atau jarak jika posisi antar keduanya berubah. Ini jika ada yang belum bergabung nanti tolong di WA aja ya. Gimana kabar kalian hari ini? Baik? Atau ada yang izin sakit? Lanjut ya. Kemudian pada gerak selalu bersifat relatif. Misalnya, Nadia sedang berada di dalam mobil yang melintasi seorang pengamat yang sedang berada di tepi jalan raya. Kemudian, pengamat di tepi jalan raya melihat bahwa Nadia sedang bergerak bersama mobil terhadap sebuah kota. Nah, contohnya Nadia yang sedang berada di dalam mobil akan melihat bahwa pengamat bergerak dengan arah yang berlawanan dengan arah gerak Nadia. Nah, jadi gerak benda bersifat relatif itu tergantung pada pengamat dan titik acuan yang dipergunakan. Contohnya pada jenis-jenis gerak, yaitu pada suatu benda dapat melakukan beberapa gerak. Misalnya, kamu sedang berjalan-jalan di muka kelas, di depan kelas ya. Kemudian di saku bajumu ada pena. Sambil berjalan tersebut, lempar dan tangkap lagi penghapus papan tulis berulang-ulang. Nah, itu juga termasuk pada gerak suatu benda. Kemudian, pada peristiwa di atas, pena tidak bergerak terhadap kamu. Nah, jadi karena jarak dan posisi pena terhadap kamu tetap ya, jadi kamu dapat dikatakan melakukan satu macam gerak, yaitu gerak terhadap dinding kelas. Jadi bukan penanya ya, bukan penanya yang bergerak. Nah, kemudian penghapus dapat dikatakan melakukan dua macam gerak. Contohnya, gerak pertama terhadap kamu dan gerak kedua terhadap dinding kelas. Jadi ketika kamu melempar, nah itu gerak terhadap kamu nih. Nah, kemudian gerak kedua terhadap dinding kelas itu gerak bendanya. Ya. Lanjut. Kemudian selanjutnya yaitu gerak menurut keadaan benda. Nah, gerak yang sebenarnya adalah gerak suatu benda yang diakibatkan oleh perubahan jarak atau posisi benda terhadap titik acuan. Gerak semu ada dua ya, gerak yang sebenarnya dan gerak semu. Nah, kemudian gerak semu adalah gerakan suatu benda yang sebenarnya diam, namun oleh pengamat teramati bahwa benda tersebut seolah-olah bergerak. Nah, gerak semu ini biasanya diakibatkan oleh karena keadaan pengamat, keadaan orang tersebut ya, yang sedang berada dalam suatu sistem yang bergerak. Jadi kita yang menggerakkan gitu. Nah, contohnya yaitu pada saat kita naik bis ya, kita pada naik bis kemudian pohon-pohon di tepi jalan seperti bergerak berlari-lari ya, mengayun-ngayun, padahal itu sendiri pohon-pohon tersebut digerakkan oleh angin ya ketika meninggalkan kita. Nah, padahal sebenarnya kemudian yang bergerak pada bus itu di mana kita sedang berada di dalamnya. Ya, seakan-akan mobil tersebut bergerak gitu. Padahal kita diam saja. Nah, yang menggerakkan siapa? Bis tersebut. Gitu. Paham ya? Lanjut ya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu gerak menurut bentuk lintasan. Terdapat ada 4 gerakan. Nah, yang pertama yaitu gerak lurus. Yang dimaksudkan gerak lurus yaitu gerak dengan lintasan lurus. Ya. Kemudian gerak melingkar yaitu gerak dengan lintasan berbentuk lingkaran atau bagian dari lingkaran.
Nah, gerak parabola, kalian tahu ya gerak parabola itu seperti gerak yang apa ya, TV kalian gitu ya. Kalau misalnya mungkin di kampung halaman kalian masih ada yang menggunakan TV menggunakan antena parabola ya. Nah, gerakan parabola tersebut yaitu gerak dengan lintasan berbentuk parabola ya, lingkar. Seperti lingkaran, cuma bukan gerak melingkar ya. Gerak pada satelit televisi ya. Nah, kemudian gerak tidak beraturan yaitu gerak dengan lintasan tidak beraturan. Jadi geraknya itu tidak seimbang gitu, tidak stabil. Jadi masih belum beraturan lah. Nah, kemudian selanjutnya yaitu kelajuan dan kecepatan, di mana jarak dihitung seberapa jauh benda itu telah bergerak. Nah, kemudian setelah meninggalkan titik acuan sebagai posisi awal. Nah, itu jarak ya. Jarak itu berarti dihitung misalnya berapa meter jarak antara si pena ini dengan pena yang lain. Nah, kemudian selanjutnya yaitu perpindahan. Nah, di sini kelajuan dan kecepatan itu terdapat jarak dan perpindahan. Nah, tadi jarak itu dihitung seberapa jauh benda itu telah bergerak ya. Ketika kita melempar si pena tersebut, nah berapa tuh jarak lemparan si pena tersebut dari yang kita lempar gitu. Nah, kemudian selanjutnya yaitu perpindahan. Perpindahan apa? Yaitu perpindahan adalah seberapa jauh benda tersebut berpindah dihitung dari titik awal acuan. Nah, misalnya kita kan sudah melempar pena nih. Nah, perpindahan dari awal ke tempat yang terakhir itu berapa gitu. Nah, dihitung dari titik awal acuan tersebut. Nah, tanpa memperhatikan bentuk lintasan, diukur dengan menarik garis lurus dari posisi awal dan posisi akhir benda. Paham ya? Nih, misalnya si pena di awal ketika mau lempar, nah kemudian sampai di titik ujungnya berapa gitu perpindahannya kan. Jadi dihitung dari titik awal acuannya. Nah, selanjutnya yaitu pada kelajuan dan kecepatan. Nah, kelajuan sendiri apa? Kelajuan adalah besarnya jarak yang ditempuh oleh suatu benda yang bergerak dalam tiap satuan waktu, di mana dirumuskan untuk kelajuan yaitu V sama dengan S per T. V itu apa? V sama dengan kelajuan. Nah, satuannya meter ya, meter per sekon, M per S. V itu satuannya meter per sekon. Nah, kemudian S itu sama dengan jarak. Nah, jarak satuannya itu meter ya, jadi S per T. Kemudian T sama dengan yaitu waktu. Kalau waktu apa satuannya? Ya, sekon ya. Jadi V sama dengan kelajuan sama dengan jarak per waktu seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu kelajuan tetap dan kelajuan rata-rata. Nah, di mana kelajuan tetap atau konstan ialah kelajuan gerak suatu benda di mana tiap bagian jarak itu ditempuh dalam waktu yang sama. Kemudian biasanya kelajuan tetap atau konstan ini hanya bisa terjadi dalam waktu sesaat. Nah, maka dari itu laju tetap ini sering disebut juga laju sesaat. Itu. Nah, selanjutnya yaitu kelajuan tetap dan kelajuan rata-rata. Nah, kelajuan rata-rata itu sebenarnya apa? Kelajuan gerak suatu benda yang menempuh jarak perpindahan tertentu. Misalnya yang tadi itu menembakkan pena kan sudah berpindah di mana yang titik awal dihitung dari titik awal tertentu hingga titik akhir. Nah, di mana kelajuan rata-rata yaitu kelajuan gerak suatu benda yang menempuh jarak perpindahan tertentu di mana tidak tiap bagian dari jarak itu ditempuh dalam waktu yang sama. Jadi tidak harus sama ya waktu untuk jarak yang ditempuhnya untuk kelajuan rata-rata. Nah, rata-rata berlaku bersamaan dirumuskan yaitu V sama dengan sigma S per sigma T. Nah, sigma T itu apa? Sigma S itu sama dengan jumlah jarak tempuh. Nah, jadi jumlah jarak dari kita telah melempar si pena itu berapa gitu. Kemudian T. Nah, T sama dengan jumlah waktu tempuh. Nah, jumlah waktu ketika kita melempar si pena itu berapa tuh jumlah waktunya gitu. Ya, kemudian V sama dengan kelajuan rata-rata. Ya, kelajuan gerak suatu benda yang menempuh jarak perpindahan tertentu. Ya, dengan satuan M per sekon. Paham ya? Sampai sini apakah ada yang tanyakan? Sudah ya. Untuk yang baru bergabung, tolong perhatikan ya.
Nah, selanjutnya kecepatan. Misalnya ya, pada seseorang bisa dikatakan pada A ya, si A melangkah ke kanan. Ya, misalnya kamu melangkah ke kanan nih sejauh 100 meter. Nah, kemudian kembali lagi melangkah ke kiri sejauh 50 meter. Nah, ketika kalian sudah melangkah ke depan selama 100 meter, kemudian kembali lagi nih untuk melangkah ke kiri sejauh 50 meter. Nah, otomatis itu memerlukan dalam waktu 25 sekon ya, misal. Ditentukan 25 sekon. Nah, jadi perhatikan hal-hal berikut. Nah, misalnya jarak yang ditempuh adalah 100 meter ditambah 50 meter sama dengan 150 meter ditambah untuk melangkah ke kanan dan ditambahkan untuk melangkah ke kirinya sejauh 50 meter. Nah, jadi sama dengan 100 meter ditambah 50 meter, 150 meter. Nah, kemudian si kelajuan A yaitu jarak atau waktu, ya, di mana berapa jarak atau berapa waktu gitu yang memerlukan untuk melangkah ke kiri dan kanan tersebut. Nah, kemudian kelajuan A yaitu sama dengan 150. Nah, 150 meter per 25 sekon dari mana